Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, Ibu Wayan Pardiani dari SDN Negeri 2 Banjar Tengah, Kabupaten Jemberana di Negara, Provinsi Bali. Selamat siang Ibu Yvonne Setiawati, narasumber hari ini untuk pembahasan Biowaspromik mengolah sampah organik dalam 1 detik menjadi bernutrisi bagi tanaman. Seperti yang kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa hari ini diadakan kegiatan Zoom ini agar kita bisa memberikan edukasi kepada guru-guru sehingga dari guru-guru sendiri pun mampu untuk mengolah selain sampah anorganik juga sampah organiknya dengan lebih cepat sehingga bisa memberikan daya guna juga bagi sekolah. Untuk langsung memulai kami persilakan Ibu Yvonne Setiawati. Silakan Ibu Yvonne Setiawati. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Kepala Sekolah dan SD Negeri 2 di Banjar Tengah. Om Swastiastu. Kebetulan saya juga lulusan dari Bali. Waktu SMA saya lulus dari Denpasar. Jadi ya ini sebuah kebanggaan juga. Nah, ada sekolah yang sudah mulai memperdulikan sampah organiknya untuk kita olah. Baik, saya akan mulai pemaparan saya. Ini materi Anda. Baik. PowerPoint-nya dipasang. Ya. Ini adalah yang ingin saya perkenalkan adalah Biowaspromik. Biowaspromik ini kita ada gerakan untuk merubah sampah organik menjadi sumber nutrisi tanaman dalam 1 detik. Jadi selama ini sampah organik, sisa makanan itu menjadi masalah yang besar. Dan menurut data-data juga itu memenuhi TPA sampai 60% sampah yang menumpuk di TPA. Sampah-sampah organik sendiri jika ditumpuk akan membusuk dan menghasilkan gas metana dan sudah banyak cerita sampah TPA, tumpukan sampah itu terbakar, longsor dan sebagainya. Tumpukan sampah organik tidak dikelola dengan baik juga merusak tanah, mencemari air dan udara. Jadi untuk itu pengetahuan ini juga perlu kita mulai sosialisasikan dan sounding ke tempat-tempat edukasi agar murid-murid kita ini juga bisa tahu bagaimana solusi untuk masa depannya. Saya sendiri punya background di bidang pendidikan, mungkin cerita sedikit. Dari tahun 2002 saya sudah mengajar dan saya juga berkesempatan menjadi kepala sekolah di tahun 2014. Dan setelah itu saya mengabdi di alam, di lingkungan untuk bisa memberikan solusi yang lebih nyata di masyarakat. Teknologi atau metode yang sederhana ini dengan Biowaspromik telah memenangkan ajang inovasi provinsi. Ya, kebetulan kami domisilinya di Sumatera Selatan, jadi kami memenangkan inovasi di Sumatera Selatan yang pialanya diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan. Apa yang sebenarnya kami lakukan? Jadi kami mengolah sampah organik itu menjadi media tanam. Dan tidak perlu waktu lama atau tempat yang banyak dan tidak menghasilkan bau, juga tidak menghasilkan gas metana atau penyumbang gas panas untuk global warming kita. Sampah yang sudah dipilah, kalau plastik sekarang mudah ya, karena plastik ini sudah bisa didaur ulang, sudah ada pengepulnya, sudah ada pabrik yang bisa mengolahnya. Tapi yang organik itu gimana? Rata-rata orang tidak mau mengolah sampah organik karena alasannya bau, takut tidak higienis, banyak kuman, dan sebagainya. Tapi dengan metode Biowaspromik ini, hal itu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Caranya adalah kita encerkan Biowaspromik dengan air. Airnya apa saja bisa, tidak perlu pH 7, tidak perlu air yang bersih, mau air payau, mau air hujan, mau air sumur, mau air keran, itu bisa kita pakai. 1:30, 1 Biowaspromik dan 30 ini perbandingan air. Lalu kita semprotkan atau lumurkan ke sampah organik yang mau kita olah. Bisa dilihat di gambar, ini ada pakai penyiraman tanaman, ada yang pakai tuang, ada yang dicampurkan ke mesin cacah, yang ada pakai gayung. Yang penting rata di sampah organik kita. Ketika sudah rata, maka seketika itu juga tumpukan sampah ini bisa langsung kita gunakan sebagai media tanam atau pupuk tanaman kita. Tidak menghasilkan panas dan tidak menghasilkan bau.
Jika menggunakan mesin cacah, kita bisa lihat, kita tuangkan sampah organik kita tuangkan cairan biowash yang sudah diencerkan, maka hasilnya bisa langsung dipakai. Kalau mau dikemas seperti kompos, maka didiamkan saja diangin-anginkan 2 hari. Jadi tidak perlu menunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Hasilnya bagaimana dari olah sampah 1 detik ini menjadi nutrisi tanaman? Hasilnya ketika kita mengajak anak-anak menanam sayur di perkarangan, atau memupuki pohon-pohon buah yang ada di sekolah, atau bahkan membudidaya tanaman hias yang ada di sekolah, semua hasilnya itu sangat baik. Ini sudah dicoba bahkan di luar Indonesia. Lalu bagaimana hasilnya untuk sayur mayur yang kita misalnya tanam dengan sampah? Apakah berbahaya? Apakah mengandung patogen, bakteri yang berbahaya, dan sebagainya? Telah diuji lab, semuanya negatif untuk bakteri berbahaya. Jadi sangat sehat sayurannya juga. Dan tentu saja bebas pestisida. Jenis sampah apa aja sih yang dapat diolah, sampah organik yang dapat kita olah? Tidak hanya sampah organik yang bersih, tapi yang berminyak juga bisa. Ya, tidak perlu dipotong kecil-kecil. Jadi tidak sulit, sangat sederhana, mudah, teknologi yang hanya bisa dilakukan oleh tangan tanpa mesin. Terus tidak hanya sampah yang lunak, tapi sampah-sampah yang berserat seperti batok kelapa, batang jagung, dan sebagainya, itu juga bisa kita olah. Ya, dan tidak hanya sampah nabati, kita juga bisa mengolah daging, sisa tulang yang kita makan, atau sisa kupas, dan sebagainya, itu bisa kita olah. Jadi semua jenis sampah kita bisa tuntaskan hanya dalam 1 detik agar bumi tidak terbebani. Bagaimana cara membuat biowash promik? Caranya adalah kita perlu starternya namanya promik. Ya, dalam hal ini 200 ml promik, kita membutuhkan 5 liter air, 1 kilo kulit buah apa saja boleh campur kulit buahnya, dan diamkan hanya 3 hari atau 72 jam. Ya. Jadi ini cara membuatnya itu 1:5:25. 1 promik, 5 kulit buah, 25-nya air, 1:5:25. Bisa dibuat juga dari kulit durian dan kulit buah lainnya. Untuk lebih jelasnya lagi saya akan putarkan video supaya kita bisa simak sama-sama. Dimanapun Anda berada, nama saya Eka, saya akan mendemokan cara membuat jus pro dan biowash. Kita hanya butuh air, materi rendaman, dan tentu saja promik sebagai starternya. Pertama-tama saya akan membuat jus pro dari jambu. Saya sudah ada wadah yang berisi air layak minum sebanyak 5 liter. Jambu 1 kilo yang sudah saya cuci bersih dan iris tipis-tipis. Dan tentu saja saya ada promik. Untuk air 5 liter dan materi buah 1 kg, maka promiknya saya akan pakai 200 ml atau sama dengan 1 botol kecil. Cara membuatnya, cukup campurkan semua bahan, yaitu irisan jambu, dan tuang semua isi di botol 200 ml promik. Kemudian kita aduk. Setelah diaduk, kita tutup dan diamkan selama 72 jam atau 3 hari. Nah, yang ini untuk pembuatan jus pro ya. Kalau jus pro itu bisa diminum. Jadi menggunakan daging buah. Setelah 72 jam nanti, akan ada rasa asam hambar bersoda. Siap dikonsumsi. Jika tidak ada wadah seperti ini, bisa menggunakan teko, lalu ditutup dengan kain. Siapkan 2,5 liter air layak minum dengan setengah kilogram buah. Dan promiknya 100 ml atau setengah botol kecil. Dan saya akan tuang dari botol promik kemasan besar. Di botol promik kemasan besar ini sudah ada segitiga bantu per 200 ml. Jadi untuk 100 ml-nya kita tuang setengah dari segitiga bantu tersebut. Kali ini kita tutup saja dengan kain supaya tidak ada serangga yang masuk. Lalu diamkan selama 72 jam atau selama 3 hari. Sekarang kita akan Nah, ini adalah proses pembuatan biowash. Sama sebenarnya, hanya materinya kalau untuk diminum kita pakai air layak minum dan daging buah. Nah, kalau untuk biowash maka kita bisa pakai air yang bebas dan juga menggunakan kulit buah-buahan. Membuat biowash. Saya sudah ada toples plastik bekas yang sudah berisi air 1,25 liter. Ada 250 gram kulit nanas dan juga sudah ada promik. Nanti kita hanya membutuhkan 50 ml promik. Masukkan semua bahan. Nanas tidak perlu dipotong halus karena mulut wadah sudah besar dan tetap bisa menjadi biowash dalam 3 hari. Ini toplesnya saya tutup rapat.
Nah, selain menggunakan toples, kita juga bisa menggunakan botol bekas. Botol bekas ini sudah saya isi air keran sebanyak 1 liter. Karena airnya 1 liter, jadi kita membutuhkan 200 gram kulit nanas. Nah, promiknya kira-kira berapa banyak? Promiknya kita perlu 40 ml atau kurang lebih 4 tutup botol kemasan. Setelah semua bahan masuk, kita kocok perlahan botol ini. Karena prosesnya bisa kedap udara, bisa tidak, kali ini saya buka tutupnya. Tidak saya tutup sama sekali. Dan saya diamkan selama 3 hari. Demikian tadi sudah saya tunjukkan pembuatan jus pro dan juga biowash dengan cara anaerob dan aerob. Nah, Jadi pembuatan biowash bisa kita menggunakan wadah bekas biskuit, wadah bekas minuman ya. Dan pembuatannya juga sangat mudah, bisa ditutup rapat atau bahkan dibuka. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, setelah kita mempunyai cairan biowash tadi, maka kita sudah dapat mengolah sampah dalam waktu 1 detik. Setelah 3 hari kita endapkan biowashnya. Caranya adalah kita kumpulkan sampah-sampah kita di dalam pot. Jadi mungkin kalau di sekolah kita mau mengajarkan anak-anak bagaimana sih proses pangan itu tumbuh, bagaimana sih sayur itu tumbuh, sumber pangan itu apa aja sih, kangkung seperti apa, bayam seperti apa, dan sebagainya. Maka kita bisa mengumpulkan sampah-sampah organik kita mungkin dari kantin atau dibawa dari rumah ke dalam pot tanaman. Lalu kita encerkan biowash. Yang tadi kita sudah buat, kita encerkan 1:30 dengan air. Jadi kalau biowashnya 1 liter, maka kita campur ke dalam 30 liter air. Kalau misalnya bekas ember cat, kita isi sekitar 15 liter air, maka biowashnya cukup setengah liter biowash saja. Setelah dicampur, maka biowash encer itu kita siramkan merata ke sisa makanan yang tadi sudah kita kumpulkan. Setelah itu, kita berikan tanah tipis-tipis saja. Dan sudah bisa ditaburkan benih sayuran. Ini hasilnya, dan ini sudah dicoba. Atau kita juga bisa ketika kita sudah punya tanaman di dalam pot-pot, mau kita pupuk atau mau kita refill ya, mau kita tambah tanahnya, kita juga bisa melakukan pemupukan atau penambahan tanah, penambahan unsur hara pada pot hanya dengan cara pengolahan 1 detik. Saya akan tunjukkan videonya. Jadi di sini kita siapkan biowash dan air. Airnya 3 liter, bisa dari keran, bisa dari sumur, bebas airnya. Ini adalah biowash yang dibuat dari jeruk bali, dari kulit jeruk bali, dibuat dengan wadah dari galon yang terbuka dan juga tanah. Jadi sampahnya apa aja? Ini adalah sampah organik yang ada di rumah tangga. Ini ada kulit rambutan yang keras. Ya. Jadi sampah-sampah makanan kita lah. Yang lupa dimasak mungkin. Sisa nasi, sisa teh, sisa kopi. Itu bisa semua ya, sisa-sisa teh, kopi, ampas teh, ampas kopi. Nah, caranya kita encerkan dulu biowash 1:30. Jadi kalau airnya 3 liter, maka cukup perlu 10 sendok biowash saja. Jadi penggunaannya sangat hemat. Nah, kalau dari 200 ml Promix sebagai starter dijadikan 5 liter biowash, lalu diencerkan lagi 1:30, itu sudah bisa mengolah sampai 3 ton sampah. Jadi sangat hemat. Kalau ada tomat atau buah yang berpotensi saat pembusukan dia hancur, lebih baik langsung kita pecahkan agar pelumurannya merata.
Kalau dirasa kurang, ditambahkan saja. Dan masih sisa juga airnya. Nah, seketika itu juga setelah kita lakukan pelumuran merata, kita langsung bisa melakukan pemupukan. Tidak perlu ditunggu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bulan. Seketika itu juga kita langsung letakkan sebagai nutrisi tanaman. Nah, ini sedang dilakukan pemupukan untuk tanaman rosella. Bahkan mie basah yang berminyak ya, mie bekas itu juga bisa langsung digunakan sebagai media tanam atau pemupukan tanaman. Jadi semudah itu Bapak Ibu, ini saya percepat. Mau kangkung, mau sisa makanan. Nah, kalau dilihat di sini sebenarnya media tanam awalnya itu juga dari sampah dan telah menyusut. Ini adalah batasnya, bekasnya. Sehingga nanti kita bisa mudah beberapa hari sampah kita kumpulkan, kita refill lagi, kita isi lagi. Jadi ini sama, kita isi. Setelah itu baru kita taburkan tanah. Karena kalau enggak nanti di pot kita kelihatan sampahnya juga enggak sopan ya. Jadi secara biar cantik juga, estetika, kita taburkan tanah tipis. Tanah juga bisa membantu mempercepat penguraiannya. Dan melindungi lapisan cairan kita agar tidak mudah menguap kena panas. Atau luntur kena hujan. Kalau tampilannya seperti ini tidak diberi tanah kan juga kurang baik ya. Jadi kita tetap berikan tanah tipis. Jadi dengan sistem ini, sampah organik kita itu langsung bisa tuntas hari itu juga. Nggak perlu kita tumpuk-tumpuk, kita turning, kita putar, kita tunggu sampai berbulan-bulan di lingkungan sekolah kita. Dan hasilnya bagaimana? Setelah 3 hari kita aplikasi, tanamannya tidak mati karena tidak menimbulkan panas. Bahkan semakin subur, muncul bunga baru dan tumbuh lebih subur. Jadi cara ini sangat amat mudah. Oke, baik. Oke. Saya akan mulai share screen. Oke, sebentar. Oke. Nah, lalu ketika kita membuat biowash, ampasnya membuat apa? Ampasnya dari kulit buah tadi bisa kita blender dengan air, kita tuangkan ke parit, ke got, ke kolam, ke kakus di sekolah, ke toilet-toilet di sekolah, siram tanaman, untuk cuci sikat kamar mandi di sekolah juga bisa. Kita mau campur ke sampah organik kita juga bisa. Jadi ampas biowash promik ini sudah tidak menghasilkan panas, jadi sudah bisa dipakai, tidak perlu diangin-anginkan atau dijemur atau ditunggu lagi. Jadi kalau gambar skemanya yang mudah adalah ini starternya 200 ml promik. Kalau tadi kita campur 1 kilo daging buah dengan 5 liter air layak minum, diamkan 3 hari, maka dia akan jadi minuman yang mengandung probiotik ya, minuman promik, jus pro-promik. Kalau misalnya dicampur dengan kulit buah 1 kilo, air apa saja diamkan 3 hari, maka akan jadi biowash. Biowash ini pun penggunaannya masih diencerkan lagi dengan air 1:30 untuk pengolahan sampah organik kita. Bisa kita campur dengan kotoran hewan, dengan sekam bakar, bahkan oli bekas, minyak jelantah juga bisa, asal jangan lebih dari 10% dari total sampah yang kita olah. Kertas kardus yang ada di sekolah, bahkan popok pembalut bekas juga bisa. Itu seketika itu juga sudah dapat menjadi media tanaman dan kompos. Jadi 200 ml promik ini bisa mengolah sampai dengan 3 ton sampah
dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini ada tes, bukan tes ya. Ada Panti Jompo di Batam. Beliau memiliki masalah popok bekas, ya, popok bekas yang dipakai oma opa itu dibuka lalu disemprotkan cairan biowash, diberikan cacahan batang pisang, sedikit oli bekas, lalu diberikan daun kering. Itu ditanami bayam Brazil. Dalam 6 minggu popoknya itu sudah dicari nggak ketemu. Dan selama prosesnya juga tidak ada yang dikorek. Beddingannya tidak dikorek oleh tikus atau binatang lainnya, dan juga tidak ada bau sama sekali. Mengapa kita perlu mengolah sampah dengan biowash Promik? Ketahuilah bahwa kondisi bumi itu membutuhkan solusi yang cepat. Ini adalah gambar yang saya ambil dari website resminya NASA, diambil dari satelit. Di tahun 1884 bumi kita itu masih dingin, ya. 1985 mulai kuning, 1981 mulai muncul oranye, 2001 sudah lebih banyak oranye dan bahkan oranye tua, 2009 itu sudah banyak merah, oranye tua, dan kuning. Artinya bumi kita ini bukan global warming lagi, sedang meleleh. Pemanasannya itu sudah bukan hangat tapi sudah panas. Dan sudah diprediksi tidak hanya oleh NASA tapi oleh beberapa lembaga lain, bahwa ketika bumi ini naik lagi suhunya, diprediksi itu sampai 5 derajat. Dalam waktu 10-20 tahun bisa naik 5 derajat lagi ketika kita manusia tidak mengubah pola hidup kita. Kalau suhu bumi naik 1,5 derajat saja dari sekarang, maka akan mulai menimbulkan gelombang panas. Dan itu sudah terjadi akhir-akhir ini, ya, di awal bulan ini sudah terjadi di Jepang, sudah mengalami gelombang panas, badai di mana-mana, kekeringan, gagal panen, banjir, air laut naik, setengah penghuni bumi terancam musnah. Termasuk mutasi virus, mutasi bakteri, itu adalah akibat dari bumi kita yang berubah suhunya. Seperti itu. Di Australia juga sudah mengalami banjir, iklim cuaca atau climate change, perubahan cuaca itu sudah tidak dapat diprediksi. Ini bukan masalah yang kita harus menutup mata, nah udah biarin aja. Tetapi ini adalah sebenarnya masalah yang perlu kita bekali anak-anak kita dalam dunia pendidikan, agar nanti juga bisa berkontribusi untuk masyarakat dan dunia. Kita mengolah sampah dengan biowash Promik seperti yang tadi saya tunjukkan tadi, dengan sampah organik itu kita olah 1 detik, itu sudah menciptakan tanah yang subur atau tanah hara. Ketika sampah menjadi tanah yang mengandung mikrobanya itu juga menangkap karbon, sehingga tanah itu bernafas. CO2 yang ada di udara, karbonnya ditangkap akan melepaskan oksigen. Jadi sistem biowash ini juga sebenarnya pemulihan tanah dan penciptaan tanah menggunakan sampah organik. Ini yang terjadi, respirasi yang terjadi ketika kita memiliki unsur hara atau tanah hara. Dan hasil pengamatan biowash dibandingkan dengan EM4 tidak pengukuran gas metan atau panas, ya, gas metan yang dihasilkan oleh penumpukan sampah dan kompos, itu biowash sangat rendah. Terus penurunan sampah atau penyusutannya biowash sangat cepat dan lebih banyak. Dibandingkan dengan ekoenzim juga demikian, pengukuran gas metananya, juga penurunan sampahnya juga demikian. Jadi kita menanam di tanah yang keras, seperti tanah liat, rusak, dan kita bisa menanam langsung dengan sampah organik dan kotoran hewan yang biasa dianggap mengotori bumi. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, tanah yang saya tanam ini adalah tanah liat, ya, tanah yang benar-benar tidak bisa tumbuh apapun. Lalu kita mulai menanam dengan sampah. Kita memperbaiki kualitas tanah juga dengan membuat beddingan atau kadongan dengan sampah organik kita. Hasilnya beberapa minggu terjadi perubahan tanah, termasuk tanah di sekitarnya. Dan dalam 1 dan 3 bulan kita sudah bisa menanam selada di daerah Palembang yang cukup panas. Jadi inilah penampakannya sudah mulai lebih adem, lebih asri gitu. Jadi kita bisa mulai dari lingkungan manapun, dari rumah, dari sekolah, dan bahkan belum berubah bentuk dari sampah yang kita tanam. Tadi mungkin Bapak Ibu lihat ada beddingan dari kulit durian itu, sayur-sayur itu sudah tumbuh. Karena dengan biowash Promik seperti tadi saya sampaikan, sampah itu langsung menjadi nutrisi pada tanaman. Ketika ada kunjungan juga dari sekolah alam ke kebun kita, mereka memanen kangkung dan bilang, wah, kangkungnya tumbuh di atas
kulit duren, seperti itu. Dan kami juga sudah dikunjungin dari negara lain, dari Australia, ingin belajar bagaimana mengolah sampah dalam 1 detik. Dan beliau langsung mencicipi hasil kebun saat itu juga dipetik, langsung dimakan, dicicip, rasanya gurih, manis, segar. Itu semua ditanam dari sampah 1 detik. Jadi kalau mau dijelaskan, kalau ketika kita punya sampah organik, ini adalah fungsi di mana BioWash Promik bekerja. Fungsi bakteria. Setelah itu merubah bentuknya menjadi misalnya tidak jadi kulit durian lagi, ini adalah fungsi pengurai. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi tanah di situ sangat mati ya istilahnya ya, itu pengurainya juga sedikit sehingga bentuknya tidak cepat berubah, tidak ada pengurainya. Dengan solusi ini juga mau menanam di mana saja, bahkan di atas beton pun bisa. Tidak akan ada masalah kekurangan pangan. Amankah untuk air dan perairan ketika kita menggunakan BioWash Promik ini? Sangat aman, bahkan bisa membersihkan cairan. Ini adalah bak kontrol yang berminyak, ya lemak, tepung, sabun bercampur jadi kerak begini. Ketika sering disiramin dari wastafelnya atau dari tempat cuci piringnya, malah menjadi seperti ini. Tanpa disikat, tanpa diapa-apain. Jadi untuk air juga sangat aman. Untuk pemurnian air ini adalah air sumur ya di shelter anjing dekat sini, itu juga kita treatment dengan Promik, itu bisa jernih juga. Bahkan uapnya saja, ini karena kita buat BioWash Promik campurannya di kebun, uapnya saja mangga tetangga yang dahannya ke arah kebun kita itu berbunga. Di arahnya sendiri tidak ada bunganya. Di bulan Juli berbunga, September sudah berbunga. Jadi uapnya saja itu sangat baik gitu, sangat bisa menyuburkan tanaman dan udara dan lingkungan sekitarnya. Aman nggak buat kulit kalau misalnya kita langsung pakai tangan, pegang, olah, sangat aman juga, bahkan bisa menyembuhkan masalah-masalah kulit. Kalau masalah kulit yang paling serem adalah masalah kulit penderita diabetes. Itu pun sambil diminum dan juga disemprotkan, karena tadi bisa dibikin untuk yang minum, itu di hari ke-143 tangannya sudah kembali membaik. Dari hari pertamanya seperti ini bonyok ya. Jadi di hari 143 tangannya sudah seperti tangan manusia. Aman nggak untuk hewan peliharaan? Juga sangat aman untuk hewan peliharaan. Bisa diminum, bisa kita untuk pengobatan hewan peliharaan. Jadi cara pemakaiannya sangat beragam, bisa kita gunakan untuk mencuci sayur dan buah. Nanti ini bisa slide-nya saya berikan kepada Ibu Kepala Sekolah, biar nanti guru-guru juga bisa lihat lagi. Bisa untuk cuci piring, untuk cuci baju, untuk ngepel lantai, untuk sampo, untuk sabun, untuk scrub wajah, sikat gigi, bisa untuk masak, bisa untuk pengembang alami, pemurni air, penyembuhan luka, masker, kompres mata, pembersih udara, apalagi di saat kita ada COVID, ada virus baru sekarang, monkeypox dan segalanya. Jadi kita harus menjaga lingkungan sekolah kita juga tetap bersih, tapi di sisi lain juga bisa food grade, tidak berbahaya untuk anak-anak. Nah, Promik, BioWash Promik ini menjadi salah satu juga solusinya. Bisa untuk menurunkan demam, mengurangi nyeri, mengurangi radang, sakit gigi, sakit gusi, menyembuhkan sariawan, merawat bulu peliharaan, merawat kolam, menghilangkan bau badan, bau kaki, sebagai toner wajah, menghilangkan jerawat, disinfektan alami, untuk mandi, dan sebagainya. Dan yang paling utama adalah bisa untuk mengolah sampah 1 detik. Dan seperti yang saya bilang tadi, ketika anak-anak mulai sekolah dan kita juga harus menjaga agar tidak ada kontaminasi virus dan bakteri, Promik ini sudah diuji juga sebagai disinfektan atau hand sanitizer alami untuk Promiknya ya. Jadi bisa 100% sudah teruji secara laboratorium, bisa mengatasi E. coli, Pseudomonas aeruginosa, S. aureus, Salmonella, Candida albicans, Asparagus niger, semuanya 100% bisa. Hanya dengan mencampurkan Promiknya ya, bukan BioWash-nya, Promiknya 1:1000 dengan air. Jadi tetap hemat sekali. Promiknya kalau 1 mili, airnya 1 liter, itu sudah bisa dijadikan hand sanitizer untuk anak-anak, untuk pengelap meja, dicampurkan ke tempat tangki cuci tangannya anak, itu sudah bisa kita lakukan. Nah, ini bentuk penampilan Promiknya. Promiknya sendiri sudah BPOM dan bisa diminum sebagai pangan olahan minuman fermentasi.
Jadi yang tadi dicampur untuk disinfektan ini adalah promiknya 1:1000. Dan ya sekali lagi, kalau mau info lebih lanjut, itu bisa cek di YouTube-nya Kausa Lestari, karena promik tidak hanya bisa untuk bikin jus pro atau BioWash promik, tapi bisa bikin kimchi, yogurt, kefir, bahkan sabun padat dan sabun cair. Nah, ini ada tips sebaiknya setelah kita melakukan pemupukan atau pembuatan media tanam dari sampah organik yang sudah diolah dengan BioWash, maka 1-2 minggu tetap disiram dengan BioWash yang sudah kita encerkan 1:30 tadi. Kenapa? Agar kita menjaga kestabilan mikroba yang ada di sampah kita. Takutnya kalau dia kena hujan luntur, menguap kena panas, dan sebagainya tidak efektif. Jadi lebih baik 1-2 minggu kita maintenance dengan penyiraman BioWash encer. Nah, semua informasi ini saya dapatkan dari pengalaman pengamatan observasi pribadi dan juga testimoni dari pengguna lainnya. Baik, itu saja. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Pak Juta. Terima kasih. Terima kasih Bu Yvonne atas pemaparannya. Luar biasa sekali. Banyak sekali penggunaan-penggunaan yang bisa dilakukan dengan menggunakan promik menjadi BioWash untuk olah sampah ataupun jus pro untuk yang diminum. Kami persilakan kepada Ibu Wayan dan guru-guru yang lain, bila ada pertanyaan dipersilakan. Mic-nya bisa dibuka ya. Terima kasih Bapak atas arahannya tadi. Memang sangat bermanfaat bagi kami, terutama untuk anak-anak kita juga. Mengingat lingkungan kita yang sudah semakin panas dan kesehatan di masyarakat juga semakin menurun, mungkin karena sampah-sampah menumpuk di sana-sini ya. Nah, di dalam penyampaian tadi, mungkin kalau kita langsung praktik, itu rasanya lebih bagus. Jadi kita mengalami pengalaman langsung dalam proses pembuatan misalnya minuman kesehatan, pembuatan pupuk. Karena kalau saya lihat, produk ini bermanfaat bagi manusia, alam, dan lingkungan. Sepertinya seperti itu. Nah, cuman permintaan kami adalah, kalau dalam penyampaian ini praktek langsung dan hasilnya nyata kami bisa merasakan, mungkin kami lebih tertarik. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Nah, setuju. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Baik. Terima kasih. Nanti kami akan coba aturkan jadwal, kan di dua bangunan di sebelah sekolah itu ada Fortunate Cafe. Di sana saya ada sempat demokan bagaimana cara pembuatannya dan sebagainya. Nanti saya akan aturkan waktu agar mereka bisa datang ke sekolah, jumpa dengan Ibu Wayan, nanti bisa praktek langsung di sekolah. Mic-nya boleh dibuka Bu, nggak kedengaran? Jadi kami tidak hanya mendengarkan, tetapi merasakan, kan? Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh Promik bisa dirasakan atau dinikmati oleh rekan-rekan kami, bahkan mungkin kalau bisa siswa kami. Nah dari sana kami mungkin akan lebih tertarik dan juga jelas. Kami ingin juga sekolah kami itu tidak menjadi menampung sampah yang sebenarnya seperti lingkungan kita ini, daun-daun, potongan daun setiap 3 bulan paling tidak kami motong. Nah, jadi potongan-potongan itu tidak tersia-siakan, sangat bermanfaat untuk lingkungan kita bersih. Benar. Nah, sangat bermanfaat. Itu aja dari kami. Benar. Terima kasih Bu, saya sangat setuju karena pengetahuan sebanyak apapun yang kita dapatkan tanpa praktek itu percuma. Jadi saya sangat menyambut baik dan sangat bersemangat juga seperti Ibu dan rekan-rekan guru, pengen cepat-cepat praktek, pengen cepat-cepat ngerasain langsung hasil dan manfaatnya. Jadi nanti segera seperti yang Pak Jutra bilang akan diaturkan dari tim kita juga, dari LN Fortunate Cafe itu, nanti kita akan minta dari relawan di sana mendampingi Bapak Ibu untuk langsung praktek, untuk bikin minumannya, untuk langsung olah sampah 1 detik. Jadi Bapak Ibu bisa siapin ini mau tanam apa, misalnya mau tanam kangkung, mau tanam pokcoy gitu. Bibitnya bisa disiapkan, potnya bisa disiapkan, sampahnya bisa disiapkan. Nanti kita atur waktu lagi dari
rutin kita akan datang dan langsung bisa praktek sama Bapak Ibu. Setidaknya hari ini informasi ini karena saya kebetulan masih di Palembang, setidaknya informasi ini bisa kita ketahui dulu. Ternyata manfaatnya banyak ya. Seperti yang Ibu bilang, bisa untuk manusia, alam, dan lingkungan. Jadi sangat multifungsi. Nah, saatnya praktek. Itu saya setuju banget. Terima kasih banyak, Ibu. Sedikit tambahan, Bapak Ibu ya. Karena sekolah kita ini juga ada banyak sekolah ya. Jadi kebetulan kita bertetangga dengan wihara, jadi kita bersebelahan. Jadi kalau bisa, kan kita punya suatu perkumpulan yang namanya K3S dalam satu kecamatan. Jadi produk ini karena sifatnya apa ya, sangat bermanfaat untuk lingkungan, itu yang saya bikin tertarik. Kalau hanya yang mengenal satu sekolah, kan rasanya mubazir. Jadi kalau misalnya datang ke UPT pendidikan menyampaikan produk ini sangat bermanfaat untuk lingkungan, untuk pendidikan, rasanya bisa dikenal oleh beberapa sekolah. Jadi tidak hanya SD 2 Banjar Tengah saja, jadi bahkan SD di Kabupaten Jemberana atau SD di satu kecamatan dulu bisa mengenal produk ini. Jadi Ibu misalnya hadir ke Jemberana tidak sia-sia, karena apa? Tidak hanya mengunjungi satu sekolah, tetapi sekaligus kita satu kali kunjungan menghadirkan beberapa sekolah. Itu masukannya. Terima kasih. Ya, benar. Terima kasih, Bu. Ini yang sangat kita harapkan, dan kita juga tentu saja menyambut sebab jodoh yang ada. Pak Juta dari sana ketemu Ibu juga, dan kita menyambut juga sebab jodoh ini bersama Ibu. Ya, diharapkan dari sebab jodoh ini kita juga menjalin jodoh juga dengan lebih banyak pihak, banyak peserta didik. Kalau tahu, apalagi dari usia dini, itu akan sangat membantu gitu. Kami sendiri juga bergerilya ke kota-kota juga, jadi mudah-mudahan nanti bisa gantian mampir ke Jemberani. Dari Tiang cukup kiranya itu masukan. Jadi apa ya? Ini adalah produk yang menyelamatkan bumi dan keturunan kita. Itu kalau Tiang lihat tadi dari penyampaian Ibu, dari video-video tayangan tadi. Jadi kalau Tiang simak memang bagus karena bermanfaat untuk kesehatan, bermanfaat untuk alam, untuk bahkan bumi, untuk menyelamatkan bumi kita. Nah, kalau kita kenal hanya SD 2 saja, rasanya kurang afdal kalau dikenal seluruh anak. Karena bahkan Indonesia itu yang akan benar-benar menghasilkan hasil nyata real untuk menyelamatkan bumi kita. Satu, orang lain masih ceroboh, sama juga bohong. Kan gitu nggih? Iya. Satu bertindak, semua ikut, itu baru bagus. Terima kasih, sukses semua. Selamat. Terima kasih, Suksma Ibu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih banyak, Ibu. Kalau boleh tahu, hari ini ada berapa guru yang ikut hadir ya, Bu? 14 guru. 12. Silakan hadir satu-satu nggih. Nggih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini saya juga tadi menyaksikan tayangan yang sangat menarik sekali. Cuma perlu saya sampaikan juga di sini bahwa bahwa kita tuh susahnya di sini ada problema sedikit tentang pemilahan, Ibu, Bapak ya. Oke. Seandainya dari pihak yang terkait itu datang ke sekolah praktek langsung, memberikan motivasi kepada anak peserta didik dan sebagainya untuk manfaatnya sampah organik, itu tentunya alangkah baiknya. Itu yang sangat kami harapkan, Ibu. Terima kasih, Bapak. Baik. Terima kasih, Bapak. Oke, Bu. Dengan Pak Kadek Dharma. Halo Pak Kadek. Salam kenal Pak Kadek Dharma. Ya. Gimana tanggapannya Pak Kadek? Harapannya begini Pak, kami karena ini yang hadir hanya SD 2 Banjar Tengah, kalau bisa kita sebagai proyek dulu seperti itu. Sebagai percontohan nanti kalau gimana kan sebagai, apalagi kita sekolah ini pernah mengikuti lomba adiwiyada Bapak tingkat kabupaten. Wah. Mantap. Kalau bisa kita di SD 2 sebagai contoh dulu, nanti penerapan ya nanti mengimbas di sekolah yang ada.
Jadi siap ya Pak, Bapak Ibu kalau kita bikin grup WAG untuk menindaklanjuti ini ya Pak ya. Ya, siap. Boleh Karena ya? ini sangat sangat baik ke depannya. Apalagi masalah sampah bukan masalah yang sangat kecil, ini sudah mendunia begitu. Benar. Apalagi saya sering ke TPA PEH itu sudah menggunung, sudah 2 gunung Ibu. Iya benar. Begitu. Gitu. Sedih kalau ke TPA. Iya, begitu Pak. Terima kasih. Semoga dapat realisasi nanti seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini Bu Komang. Ada guru yang lain mau memberikan apa? Boleh, silakan. Ayo Komang. Baik. Tunggu dulu, ini ada dari guru yang lain. Boleh, biar bisa kenalan nanti. Kalau ke sana udah kenal. Selamat siang Bapak Ibu. Iya Ibu. Ya, perkenalkan saya Bu Yeni dari SD2 Banjar Tengah. Asli Jepang, Bu. Terima kasih atas pemaparannya, materi yang dibawakan sangat bagus sekali. Bukan hanya bermanfaat di lingkungan sekolah, juga bermanfaat di lingkungan rumah sendiri ya. Apalagi Benar. masalah sampah, selain di sekolah yang siswanya banyak, di rumah juga sampah rumah tangga itu lumayan. Ya, jadi banyak sekali manfaat bagi saya sendiri pun, bermanfaat melihat tayangan tadi, karena rumah saya kebetulan di daerah Balongjing yang banyak sampah organik ya. Jadi tayangan tadi sangat bermanfaat, apalagi nanti bisa dipraktekkan langsung. Saya pasti menarik sekali. Ya, terima kasih Bu Yeni. Ya harus dipraktekin Ibu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ada lagi satu ini Bu. Boleh? Ayo. Anak mama. Biar kelihatan. Ayo Bang. Ayo pas itu program di Semengan. Ya, ini dengan Ibu Nia. Bu Lia. Ya, Bu Nia. Bu Nia. Wah, Bu Nia, salam kenal. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Nia Purnamasari. Bisa dipanggil Ibu Nia ya. Jadi tadi saya sudah mendengarkan juga dan melihat pemaparannya sangat bagus sekali. Terima kasih banyak. Itu menambah wawasan saya juga tentang gimana caranya mengolah sampah. Pokoknya bermanfaat sih. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Jadi nanti bisa saya praktekkan di rumah juga. Jadi Terima kasih. yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk, saya juga bisa manfaatkan, nggak dibuang cuma-cuma seperti itu, seperti kulit-kulit buah seperti tadi. Ya, terima kasih ilmunya. Terima kasih Bu Nia. Tadi yang baca. Oke, kembali ke Ibu Kepala Sekolah. Ya. Tadi sudah perwakilan dari rekan-rekan saya, Bu. Ya memang lucu lah. Oke, Bu. Semangat gurunya, Bu. Jadi saya nggak sabar ke sana. Memang lucu-lucu, Bu. Dan cantik-cantik loh, Bu. Iya, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Bapak-bapaknya semangat kerja setiap hari. Ya. Bahkan kami sempat lembur sampai jam 5 sore, Bu. Astaga. Luar biasa. Jadi memang kita ini bertanggung jawab atas apa yang kita dapat. Bertanggung jawab kepada masyarakat, orang tua, dan kepada Tuhan. Ya, mudah-mudahan Bu atas undangan Ibu ya stok hari kami bisa datang, nanti kita atur waktu. Ya, tunggu kehadirannya Ibu ya. Ya, izin untuk nanti Pak Junta akan atur mungkin dengan Ibu atau dengan guru yang Ibu tunjuk untuk kita bikin WAG supaya kita bisa terus memantau dan menjadikan seperti tadi Pak Kadek Dharma bilang, kalau bisa sekolah SDN 2 ini jadi sekolah pilot project pertama percontohan
yang nanti sekolah-sekolah lain bisa datang ke sekolah ibu untuk melihat gimana sih proses belajar sama guru-guru ibu, gimana sih caranya, gitu ya Bu ya, boleh ya? Ya boleh. Jadi apa ya? Kita mengembangkan hal yang baik, unggul di dalam hal yang baik. Dalam arti begitu. Kalau kita mempunyai proyek, artinya hasil yang nyata dan unggul dan lingkungan kita memang real, ya bisa dijadikan percontohan. Itu sudah merupakan. Nah kebetulan sekolah kita ini juga termasuk sekolah favorit Ibu ya. Jadi luar biasa. siswanya 205. Wah, nggak heran karena gurunya keren-keren, ibu juga keren. Saya sudah 58 tahun Ibu, tinggal 2 tahun. Wah, pensiun. tinggal 2 tahun. Berarti 2 tahun ibu ini harus kami manfaatin supaya ibu bisa meninggalkan sejarah ya Bu ya. Terima kasih banyak atas dukungan. Baik. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu ibu dan rekan-rekan juga hari ini. Udah mau mengorbankan jam makan siangnya untuk dengarkan kami dengan pemaparan ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Baik. Terima kasih Bu Ipon atas pemaparannya dan tanggapannya. Terima kasih juga kepada Ibu Wayan dan para guru atas kesediaan waktunya dan juga tanggapan-tanggapannya. Acara kegiatan Zoom ini kita akan akhiri dan kita akan lanjutkan dengan bikin WA group dan juga untuk tindak lanjut selanjutnya. Untuk itu kami mohon diri dan mematikan Zoom ini. Terima kasih. Sampai jumpa semua. Terima kasih banyak. Siang, selamat makan siang.